Bab 471, Bab 468 Dao Surgawi melampaui. Benua naga menurun, rawa surga pedang. Banyak sekali kultivator dan iblis menatap dengan kagum ke arah Kunlun yang jauh dan megah, di mana di tengah-tengah gunung Kunlun, cahaya perak besar bersinar, menerangi seluruh benua. Cahaya perak terus meluas, menghubungkan langit dan bumi seolah-olah matahari perak raksasa tergantung di lereng gunung Kunlun, mengancam untuk menaungi Kunlun itu sendiri. Semakin banyak kultivator mulai berlutut untuk menyembah, dan iblis mulai bersujud, seolah-olah berdoa kepada seorang abadi sejati dari alam fana. Di lereng gunung, orang suci pedang duduk diam, menghadap Fang Wang dan menatapnya dengan kilatan cahaya perak yang berkilauan di sekujur tubuhnya, matanya dipenuhi dengan sentuhan emosi. Cahaya perak yang agung itu naik dan menyatu di atas kepala Fang Wang menjadi matahari perak, matahari Dao Surgawi, dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya naik dan bergabung menjadi matahari Dao Surgawi perak. Pada setiap bintang berdiri siluet diri Fang Wang di masa depan, yang mewakili setiap detik di masa depan. Bermandikan cahaya perak, wajah Fang Wang menjadi gelap, dan auranya semakin tinggi dan tinggi, karena hukum langit dan bumi, energi spiritual, mulai bergejolak hebat. Pada saat ini, Fang Wang telah memasuki keadaan misterius. Kesadarannya menemukan dirinya dalam hamparan kehampaan yang redup, dan melihat ke bawah, dia melihat banyak sekali alam fana yang tidak terletak pada bidang yang sama, tetapi ada dalam cara yang tak terlukiskan, masing-masing terputus dari yang lain. Lebih dari 1000 alam fana, dan jika seseorang melihat melalui hukum ruang dan waktu, setiap alam fana memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, kompleks dan luas hingga ekstrim. Bahkan pada levelnya saat ini, dia akan merasa kewalahan dan sakit kepala, karena terlalu banyak aturan akan menyerang jiwanya, memberinya rasa disorientasi. Tetapi dia tidak takut, malah lebih gembira. Ini adalah perasaan terobosan. Fang Wang tiba-tiba melihat ke atas, mengintip ke atas. Dia melihat dunia yang jauh lebih luas daripada alam fana, di mana semua hukumnya luar biasa, dan kekuatan yang lebih kuat daripada hukum langit dan bumi menyelimuti seluruh dunia. Dao yang agung, melompati masa lalu, masa kini, dan masa depan, melampaui 3000 hukum, tidak terikat oleh karma dan reinkarnasi, berarti berada di alam transendental Dao Surgawi. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Saat kata-kata, alam transendental Dao Surgawi, diucapkan, avatar kesadarannya meledak dengan cincin cahaya perak cemerlang, menyapu kehampaan, mencapai semua alam fana, menyapu dunia agung misterius di atas, dan meluas hingga ke titik di mana Fang Wang bahkan merasakan dunia yang tak terlihat disapu oleh cahaya Dao Surgawinya. Seluruh keberadaannya mulai mengalami metamorfosis, saat kekuatan Dao Agung, yang lebih tersembunyi daripada hukum langit dan bumi, mengalir ke dalam tubuhnya, membantu transformasinya. Kekuatan Dao Surgawinya bertransformasi, tubuhnya bertransformasi, jiwanya bertransformasi, bahkan kesadaran ilahinya mengalami transformasi. Perubahan seperti itu benar-benar menakjubkan. Waktu berlalu dengan cepat. Di dunia nyata, siang dan malam berputar. Bahkan dalam kegelapan, Kunlun tetap bermandikan cahaya siang. Semua makhluk yang tersentuh oleh cahaya Dao Surgawi tidak merasakan ketidaknyamanan, sebaliknya, mereka memasuki keadaan pencerahan, mencapai kemajuan bersama. Seluruh benua naga yang turun jatuh ke dalam keheningan, kedamaian yang tenang daripada menindas. Energi spiritual mengalir di antara langit dan bumi seperti kabut abadi yang menyapu gunung dan bumi, memiliki momentum yang luar biasa untuk melahap langit dan bumi. Terobosan Fang Wang memakan waktu sebulan penuh. Setelah 1 bulan, matahari Dao Surgawi di atas gunung Kunlun tiba-tiba menghilang, dan benua itu langsung redup, menyambut malam. Orang suci pedang membuka matanya, menatap Fang Wang yang duduk di seberang papan catur. Tidak banyak perubahan yang terlihat dalam dirinya, tetapi orang suci pedang dapat merasakan perubahannya dengan jelas. Dia yakin bahwa terobosan Fang Wang adalah sebuah keberhasilan. Saya benar-benar beruntung dalam 3 kehidupan saya. Pada saat itu, orang suci pedang merasa bangga pada Fang Wang, percaya bahwa bukan dia yang telah memilih Fang Wang, tetapi Fang Wang yang telah memilihnya. Sementara itu, di alam fana barat, di tengah lautan yang luas, gelombang ganas bergolak. Di cakrawala permukaan laut, kolom gas hitam naik dari dasar laut, menghantam cakrawala dan menyebabkan awan badai yang bergulung-gulung beriak keluar dan kilat menenun di antara mereka. Sebuah kapal raksasa tetap diam di tengah gelombang yang bergolak,
diselimuti oleh formasi misterius yang membuatnya tetap kokoh di tengah gelombang yang menakutkan. Puluhan pembudidaya berdiri di kapal, semuanya melihat ke arah kolom gas hitam yang penuh teka-teki. Apa-apaan itu? Seorang iblis yang lahir? Tidak, perasaan tertekan ini sepertinya bukan ki iblis. Aura yang begitu luas, mungkinkah sebuah harta karun telah lahir? Apakah kita benar-benar tidak akan pergi? Tunggu sebentar lagi, jika ada bahaya nyata, belum terlambat untuk melarikan diri. Para kultivator di kapal itu semua berbicara sekaligus, beberapa bersemangat dan penuh harap, yang lain tegang dan gelisah. Tiba-tiba, kolom udara hitam itu meledak, gelombang mengerikan menyapu ke segala arah, formasi yang melindungi kapal hancur seketika, dan semua pembudidaya di atas kapal terlempar ke dalam kekacauan, bahkan ada yang jatuh ke dalam air yang mengamuk. Awan petir di langit menghilang, dan sinar matahari terpancar ke bawah. Seorang pembudidaya pria yang basah kuyup mendongak, matanya melebar dan mulutnya terbuka tanpa sadar, saat siluet sosok terpantul di matanya. Seorang pria dengan tubuh bagian atasnya telanjang melayang di udara, diselimuti uap putih yang membakar, rambut hitamnya yang basah dengan cepat mengering dan melayang di udara. Wajahnya tegas, dengan roda emas misterius berputar di pupilnya. Jika Fang Wang ada di sini, dia akan segera mengenali identitasnya. Orang suci tertinggi. Orang suci tertinggi melirik para pembudidaya di kapal di bawah, lalu melihat tangannya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh ini tidak buruk. Dia kemudian mengangkat pandangannya dan melihat ke arah cakrawala, merasakan aura yang sangat besar. Dao surgawi sedang menerobos. Minat tampak sekilas di matanya saat dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Transendensi, pencapaian yang benar-benar hebat. Jika memang begitu, maka aku akan menunggu terobosanmu. Dia melompat dan menghilang ke cakrawala di atas. Kunlun, sudah 10 tahun sejak matahari Dao surgawi menghilang, dan Fang Wang tetap duduk bermeditasi, tidak sekalipun membuka matanya. Orang suci pedang juga telah membuat terobosan dalam tahun-tahun ini, berkultivasi di sisi Fang Wang, yang sangat memperkaya pemahamannya. Kultivasinya berkembang setiap hari, dan perasaan luar biasa ini terlalu baik untuk menyerah dan pergi. Tiba-tiba, orang suci pedang tampaknya merasakan sesuatu, matanya terbuka lebar. Dia merasakan sedikit perubahan di seluruh dunia, tetapi dia tidak dapat memastikan apa itu. Fang Wang, yang duduk di seberangnya, perlahan berdiri, dan baru ketika dia benar-benar tegak, dia membuka matanya. Fang Wang mengangkat tangan kanannya dan memadatkan tombak istana surgawi. Dengan munculnya tombak istana surgawi, momentum yang luar biasa melonjak menuju orang suci. Pedang. Orang suci pedang telah lama mengetahui bahwa kekuatan terbesar Fang Wang bukanlah ilmu pedang, tetapi meskipun begitu, dia tetap tercengang ketika melihat tombak istana surgawi. Senjata suci ini luar biasa. Mulut Fang Wang melengkung membentuk senyum ketika dia berkata, "Terima kasih, Guru, atas persahabatan Anda selama bertahun-tahun ini. Saya sekarang telah menciptakan alam transendental dari ilmu pedang surgawi, dan kebetulan ada lawan yang menunggu saya." Alam transendental dari ilmu pedang surgawi. Sebelum Suat Sein sempat bertanya, Fang Wang berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melesat ke langit, sangat terang, dan pada saat itu, semua makhluk di alam fana dapat melihat cahaya perak membumbung di tepi langit, seperti meteor yang naik. Transendensi. Mata Suat Sein berbinar, pandangannya beralih ke papan catur, dan dalam sekejap, setiap bidak catur memunculkan bayangan pedang bab 472, bab 469, jam takdir alam fana. Fang Wang berjalan menuju alam fana di balik surga, di mana kehampaannya redup, hanya diterangi oleh segelintir bintang di tengah kegelapan. Dari kejauhan, dia melihat siluet orang suci tertinggi, tergantung dalam kegelapan, terbungkus jubah berbulu putih yang berkibar saat rambut hitamnya menari tertiup angin, seluruh tubuhnya memancarkan aura halus dan mistis. Orang suci tertinggi itu menatap ke arah Fang Wang dan bertanya sambil tersenyum, "Baru berusia 100 tahun dan kau telah melampaui batas, sepertinya kau tidak datang dari masa sekarang." Fang Wang terbang untuk menghadapinya, keduanya berdiri kurang dari 100 meter terpisah di tengah kegelapan. "Kau tahu bahwa menungguku menerobos akan membuatmu menyesal," kata Fang Wang. Sebelum kultivasinya stabil, dia telah merasakan kehadiran orang suci tertinggi, tetapi yang terakhir tidak datang untuk mengganggunya, malah memilih untuk terbang melampaui surga, yang menurut Fang Wang tidak terduga. Pengalamannya dari kehidupan masa lalunya membuatnya menyadari bahwa orang suci tertinggi tidaklah begitu hebat,
dan bahkan dapat digambarkan sebagai orang yang egois. Orang suci tertinggi tampaknya melindungi dunia Xuanzu, tetapi mempermainkan kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya seolah-olah mereka hanyalah hiburan di tangannya. Orang suci tertinggi menjawab dengan tenang sambil tersenyum, "Jika aku dikalahkan, aku dapat melepaskan obsesi ini, dan kamu dapat mewakili manusia fana dalam naik ke surga, menciptakan jalan surgawi yang kamu inginkan." Setelah mendengar ini, Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Obsesi? Pengadilan abadi tidak dapat melakukan apapun kepadamu, jadi obsesi apa yang mungkin kamu miliki?" "Obsesiku adalah meskipun aku tak terkalahkan, aku tidak dapat maju lebih jauh. Aku dapat merasakan bahwa ada alam yang lebih tinggi dan surga yang lebih tinggi di alam baka, tetapi aku tidak pernah dapat menyentuhnya. Aku tetap berada di dunia Xuanzu, menyerap nasib alam yang berkelanjutan, tetapi aku tidak membuat kemajuan apapun," kata orang suci tertinggi, wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Fang Wang terus bertanya, "Mengapa dunia Xuanzu?" Sang Maha Suci menjawab, "Tentu saja karena Xuanzu adalah yang terkuat." Setelah membuka alam fana, Xuanzu naik ke alam abadi, di mana ia menjadi tak tertandingi, dan dalam waktu kurang dari 1.000.000 tahun, ia melangkah keluar dari alam abadi, menjelajah ke tempat-tempat yang tidak diketahui oleh para kultivator. Apakah ada dunia lain di luar alam abadi? Fang Wang memikirkan dunia-dunia yang ia rasakan selama terobosannya sendiri, di mana di balik jalan-jalan besar itu, tampaknya memang ada alam yang tidak diketahui dan misterius. "Baiklah, apakah kau siap untuk bertarung denganku?" Kata-kata Sang Maha Suci membawa pikiran Fang Wang kembali ke kenyataan. Orang suci tertinggi mengangkat tangannya dan gelombang besar kekuatan spiritual meletus dari dalam dirinya, mengembun di belakangnya menjadi lonceng emas raksasa sebesar gunung ciptaan purba. Lonceng itu diukir dengan rumit dengan berbagai langit dan bumi, cukup detail untuk membedakan sosok makhluk hidup yang bergerak. Fang Wang dapat merasakan kekuatan banyak aturan dari lonceng emas raksasa ini, bahkan dapat dikatakan bahwa semua aturan yang membentuk dunia hadir di lonceng itu. Dia juga merasakan kekuatan yang jauh lebih dalam daripada kekuatan aturan duniawi manapun. Kekuatan Dao Agung. Fang Wang tidak takut tetapi malah dipenuhi dengan antisipasi. Dia mengangkat tombak istana surgawi di tangannya, di belakangnya muncul 18 matahari Dao surgawi, membentuk cincin yang spektakuler, dan di tengah cincin ini membuka buku hitam, buku suci Mijue. Melihat buku suci Mijue, orang suci tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar, "Warisan Kaisar Absolut benar-benar luar biasa. Hanya saja sayang bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawannya, kedatangan dan kepergiannya penuh teka-teki, mustahil untuk dilacak." Fang Wang tertawa, "Kaisar Absolut memang hebat, tetapi senior, Anda tidak menghadapi Kaisar Agung, Anda menghadapi saya, Dao Surgawi." Saat kata-katanya jatuh, auranya melonjak, tubuhnya memancarkan cahaya perak surgawi yang menyilaukan. 18 matahari Dao Surgawi bergetar hebat, melepaskan aliran api sejati Dao Surgawi seperti sekelompok naga yang menyapu ke arah orang suci tertinggi. Bibir orang suci tertinggi melengkung menjadi senyum saat lonceng emas di belakangnya bergema. Suara lonceng bergema di setiap sudut alam fana, bahkan mengejutkan istana surgawi di alam atas. Dao Surgawi, ini adalah lonceng takdir fana yang dipadatkan dari 1.000.000 tahun kultivasi Dao saya. Jika Anda dapat mengalahkannya, maka Anda layak untuk menantang istana abadi, untuk membalikkan alam atas. Suara orang suci tertinggi bergema di seluruh dunia Xuanzu, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Kemudian, sebuah hantu muncul di langit, memantulkan sosok Fang Wang dan orang suci tertinggi. Adegan ini mengejutkan banyak makhluk, dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan kagum. Lonceng takdir alam fana, yang mewakili kekuatan terkuat dari Dao Suci, berbenturan dengan api sejati Dao Surgawi milik Fang Wang. Dua kekuatan yang mengerikan itu mengguncang kehampaan, menyebabkan 3.000 aturan kekuatan terdistorsi. Bahkan di dalam kehampaan, area mulai terpecah, dengan energi Jiuyu melonjak dari kedalaman area yang hancur ini. Kaisar Hantu muncul, mengintip ke dalam kegelapan pada pertempuran besar antara Fang Wang dan orang suci tertinggi. Ledakan, 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 keterampilan ilahi dibombardir satu demi satu, dengan sosok Fang Wang dan orang suci tertinggi menghilang ke dalam tontonan aturan yang kacau dan fantastis. Fang Wang mengayunkan tombak istana surgawinya dengan gerakan menyapu, tetapi orang suci tertinggi dengan mudah menghindarinya dan menginjak bilah tombak itu.
Fang Wang merasakan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya menekannya, membuatnya jatuh terjun ke sungai waktu. Ini adalah ruang pucat tempat sungai yang berputar tanpa suara berdiri, ujungnya tidak terlihat. Saat Fang Wang jatuh, banyak sekali pemandangan alam fana mengelilinginya. Meskipun dia telah mencapai alam transendental Dao Surgawi, dia baru berusia sekitar 80 tahun dalam kehidupan ini, dan akumulasi kekuatan Dao Surgawinya sendiri masih belum cukup. Meskipun tidak cukup, itu tidak banyak memengaruhinya. Fang Wang tiba-tiba berhenti, tubuhnya bergetar, dengan paksa menghancurkan ruang yang membingungkan ini dan menyebarkan sungai waktu. Dia mendongak, dan orang suci tertinggi di atasnya tiba-tiba ditarik ke dalam 18 lapisan neraka api, matanya menjadi tumpul dan tak bernyawa. Tangan kiri Fang Wang terangkat, melepaskan telapak tangan kekosongan yang kembali untuk langsung menghancurkan ruang tempat orang suci tertinggi berada, memusnahkannya baik secara fisik maupun mental. Saat ruang itu berubah menjadi ketiadaan, alam semesta tampak memiliki celah di dalamnya. Energi spiritual yang meresap ke dalam kekosongan itu melonjak dengan gila, membentuk aliran deras yang mengerikan dan spektakuler, mengamuk hingga ekstrim. Fang Wang melompat, dan di belakangnya, 18 matahari Dao Surgawi muncul, berkumpul di sekitarnya. Kitab suci Mijue juga mengorbit tubuhnya. Dia memejamkan mata, dan seluruh keberadaannya memancarkan aura misterius dan luas. Dalam sekejap, banyak bintang terang muncul di sekitarnya, padat dan berkembang biak dengan cepat. Lonceng takdir alam fana tiba-tiba ditekan ke bawah, dan orang suci tertinggi muncul tanpa cedera di atas lonceng itu. Boom! Lonceng takdir alam fana ditentang oleh momentum Dao Surgawi, dan ruang kosmik di sekitarnya runtuh dengan cepat, memengaruhi seluruh alam semesta. Nasib dunia di dunia Xuanzu mulai melonjak, melindungi langit dan bumi. Ketika semakin banyak ruang kosmik runtuh, semakin banyak pula sosok dari dunia bawah muncul, menyebar ke setiap arah alam semesta. Mereka semua mengintip ke alam fana dari kegelapan, dan beberapa bahkan berlutut, memberi penghormatan kepada orang suci tertinggi. Melihat ke bawah pada Fang Wang di bawah, orang suci tertinggi tiba-tiba menghentakkan kakinya. Fang Wang langsung menua, rambut putihnya berkibar liar, dan kulitnya ditutupi kerutan. Tetapi di detik berikutnya, Fang Wang dengan cepat pulih, kembali ke masa mudanya sebelumnya, penuh vitalitas. Fang Wang mengangkat tombak istana surgawi di tangannya, dan tiba-tiba area gelap muncul di kehampaan di belakang orang suci tertinggi. Sebuah peti mati besar muncul, seperti mulut binatang buas kuno yang menganga, dengan agresif menelan orang suci tertinggi. Cermin Kekaisaran Kaisar Surgawi, lapisan ke-6, peti mati Kaisar Surgawi. Peti mati ini, memancarkan keluasan tak berujung dan napas kematian, muncul dan menempati sebagian besar bayangan cakrawala, mengejutkan semua makhluk hidup. Di dalam pulau makam Kaisar, seekor monyet berambut emas yang berbaring di tebing membelalakkan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa, dan juga. Ia merasa bahwa cermin Kekaisaran Kaisar Surgawi Fang Wang lebih kuat dari miliknya sendiri. Bab 473, Bab 470, Ketakutan akan Dewa Abadi. Petik 2. Ketika peti mati Kaisar Surgawi melahap orang suci tertinggi, tangan kanan Fang Wang melepaskan tombak istana surgawi, dan dengan jarak di antara mereka, dia meraih lonceng takdir alam fana ke telapak tangannya. Telapak tangan penangkap langit, meskipun itu adalah keterampilan ilahi yang kecil, di tangan Fang Wang, kekuatannya telah melampaui keterampilan ilahi tingkat atas. Peti mati Kaisar Surgawi di atas bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan yang akan meledak. Peti mati Kaisar Surgawi itu sangat besar, membentang sejauh 10.000 mil, mengguncang aturan kehampaan itu sendiri. Fang Wang membuka matanya dan mengagumi lonceng takdir alam fana di tangannya. Transendensi seharusnya tidak hanya tentang melampaui takdir, untuk melampaui Dao Surgawi, seseorang juga harus memiliki kekuatannya sendiri. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri. Sama seperti ketika ia menciptakan telapak tangan kekosongan yang kembali, ia memutuskan untuk menciptakan keterampilan ilahi baru, yang dapat mewakili kekuatan transendensi Dao Surgawi. Untuk mewakili kekuatan transendensi, itu harus membuat musuh tidak dapat melampauinya. Fang Wang tiba-tiba merasa bahwa kitab suci Mijue dapat melambangkan kekuatan seperti itu. Ia juga memikirkan keadaan pengasingan Kaisar Hongxuan. Mungkinkah makhluk yang mengasingkan Kaisar Hongxuan juga berasal dari alam transendental? Semua jalur kultivasi memiliki kesamaan,
mewakili tahap yang berbeda. Jalur keabadian konvensional pasti memiliki keberadaan yang sebanding dengan transendensi Dao surgawi. Fang Wang belum menjadi begitu sombong untuk percaya bahwa ia tak terkalahkan. Jika ia dapat memadamkan lonceng takdir alam fana di tangannya, maka ia akan sepenuhnya menyelesaikan penciptaan alam transendental Dao surgawi. Ledakan, peti mati Kaisar Surgawi tiba-tiba hancur, dan gumpalan darah menghujani, menghasilkan api yang membakar saat bersentuhan dengan cahaya Dao surgawi sebelum jatuh ke arah Fang Wang. Sosok Fang Wang berkedip, dan dengan mudah menghindarinya. Gumpalan darah ini melayang di udara, sejajar dengan Fang Wang, dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk orang suci tertinggi. Orang suci tertinggi mengangkat tangannya, melihat tangan kanannya yang berlumuran darah, dia menghela nafas, sungguh keterampilan ilahi yang mendominasi. Kutukan karma yang begitu kuat sangat langka, itu pasti keterampilan ilahi Kaisar Hongxuan. Fang Wang tidak terkejut, orang suci tertinggi, yang mengintip segala sesuatu di alam fana melalui lonceng takdir, secara alami akan mengetahui Kaisar Hongxuan. Namun, jika hanya sejauh ini, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Orang suci tertinggi tertawa terbahak-bahak dan kemudian melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Fang Wang merasakan kekuatan karma yang mengerikan turun padanya, menghancurkan kekuatan Dao surgawi dan dagingnya, bahkan jiwanya menderita kerusakan. Hukum klasik Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan kekuatan Dao surgawi dalam tubuh Fang Wang berputar dengan gila, dengan tulang murni yang tak terukur juga menarik kekuatan untuk menahan serangan orang suci tertinggi. Pada saat itu, orang suci tertinggi mengambil langkah kedua, dan dengan itu, semua harta roh kehidupan Fang Wang terlepas dari tubuhnya, berserakan di sekelilingnya. Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, merasakan kekuatan isap yang misterius dan kuat menarik harta roh kehidupannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Langkah-langkah orang suci tertinggi secara bertahap menghancurkan metode ofensifnya, tidak terlihat dan tidak berwujud, sama sekali berbahaya. Fang Wang mendengus dingin, harta karunnya tiba-tiba menyatu kembali ke dalam tubuhnya, sementara tombak istana surgawi di sampingnya melesat dengan kecepatan yang mengerikan, tiba-tiba menyerang orang suci tertinggi itu. Buk, lonceng takdir alam fana menghalangi tombak istana surgawi, mencegahnya maju. Lonceng takdir alam fana di telapak tangan Fang Wang kemudian menghilang. Dia memutar lehernya, melangkah maju, dan mencengkeram tombak istana surgawi, mengeksekusi surga kebebasan tanpa beban, melangkah melewati lonceng takdir alam fana dan tiba tepat di hadapan orang suci tertinggi dalam satu gerakan. Keduanya sekali lagi beradu dengan sengit, keterampilan ilahi orang suci tertinggi itu tak terbatas dan sebagian besar tidak terlihat oleh mata telanjang. Meskipun keterampilan ilahi orang suci tertinggi itu rahasia dan mencapai alam transendental, Fang Wang, yang telah mencapai transendensi Dao surgawi, dapat dengan mudah melawannya, bahkan dengan sengaja mengalami keterampilan ilahi orang suci tertinggi itu. Petik 2. Pada saat yang sama, takdir dunia Xuanzu sepenuhnya menyelimuti seluruh dunia, dan ilusi di cakrawala lenyap bersamanya. Kedamaian kembali ke langit dan bumi, tetapi hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Segera, di seluruh alam fana, terjadi kegemparan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya ingin tahu tentang identitas dua orang yang baru saja bertarung. Mereka yang mengenali wujud Fang Wang ingin tahu tentang siapa lawannya. Para kultivator alam fana, makhluk dari alam jiwa sejati, terbang ke arah surga, mengamati pertempuran besar Fang Wang dengan orang suci tertinggi melalui takdir alam fana. Mereka semua menatap ternganga dan menahan napas dalam konsentrasi. Mereka tidak dapat menangkap siluet Fang Wang dan orang suci tertinggi, tetapi pemandangan kosmos yang runtuh tanpa henti, kekuatan penghancur yang mengerikan itu, sudah cukup untuk mendinginkan keberanian mereka. Ruang kosmik yang dihancurkan Fang Wang dan Supreme Sein dengan santai jauh lebih besar daripada seluruh dunia Xuanzu. Berhadapan dengan kekuatan seperti itu, bahkan Qian Kun surgawi akan terasa kecil. Selain itu, sosok bayangan Jiu Yu yang berdiri dalam kegelapan juga membuat para kultivator alam fana merinding, yang takut akan serbuan iblis dari luar surga. Di hamparan laut yang luas di alam fana, Zhou Sue, Fang Zigeng, dan Fang Hanyu berdiri di tepi pantai. Fang Zigeng dan Fang Hanyu masih mendiskusikan pertempuran besar antara Fang Wang dan Supreme Sein. Meskipun ilusi di cakrawala itu singkat, mereka langsung mengenalinya. Zhou Sue menarik pandangannya, melihat ke arah laut luas di depan, dan berkata, "Baiklah, bersiaplah. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan menyenangkan."
Fang Hanyu buru-buru bertanya, Zhou Sue, kemana sebenarnya kita akan pergi? Zhou Sue melangkah maju, bergerak menuju Chang Hai, dan tanpa menoleh ke belakang, dia meninggalkan sebuah kalimat, untuk mengungkap teka-teki kehidupan masa lalu dan masa kini kita, untuk menemukan kekuatan seperti apa yang memandu siklus reinkarnasi kita melalui cara kerja takdir. Mendengar ini, Fang Hanyu dan Fang Zigeng bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Meskipun bingung, mereka memilih untuk mempercayai Zhou Sue, lagi pula, Fang Wang telah memberitahu mereka untuk mendengarkannya. Mereka bergegas untuk mengimbangi Zhou Sue, melangkah ke laut. Di atas lapisan lautan awan, sebuah prasasti emas raksasa berdiri tegak, dengan sosok-sosok makhluk ilahi abadi di depannya, termasuk 18 pilar ilahi, Dewa Malapetaka, dan Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran, semuanya dengan ekspresi serius. Prasasti emas itu mencerminkan pemandangan pertempuran besar antara Fang Wang dan orang suci tertinggi. Kekuatan Fang Wang begitu luar biasa sehingga membuat mereka berjuang untuk mengatur napas, merenungkan bagaimana mereka harus menghadapi Fang Wang. Dia menjadi semakin mudah, dia tumbuh dengan cepat melalui pertempuran. Mungkinkah orang suci tertinggi menahan diri, memberinya bimbingan dalam kultivasi? Seharusnya tidak, jam takdir alam fana orang suci tertinggi telah hancur beberapa kali, dia benar-benar tidak bisa menghadapi orang itu. Apakah dia benar-benar dari alam fana? Bagaimana alam fana bisa menghasilkan makhluk yang begitu tangguh? Bahkan orang suci tertinggi pernah berkultivasi di alam abadi, bukan? Para makhluk ilahi abadi bergumam di antara mereka sendiri, mereka tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan pertempuran Fang Wang dan orang suci tertinggi. Tetapi menyaksikan kerumitan dan kekuatan destruktif dari keterampilan ilahi mereka merasa berada di tengah-tengahnya, menakutkan tak terlukiskan dan tak tertahankan. Pilar Dewa Agung menatap tajam ke prasasti emas, dan dia berkata, orang ini telah mencapai keadaan transenden yang dibicarakan dalam legenda. Sejak Fang Wang menjadi abadi di alam fana, semua dewa abadi dari Istana Abadi merasakan permusuhan dari Fang Wang terhadap Istana Abadi, disampaikan melalui nasib alam fana. Semua dewa abadi dapat merasakan malapetaka yang akan datang dari alam fana, yang sekarang terwujud di depan mata mereka. Transendensi. Ketika semua dewa abadi mendengar dua kata ini, wajah mereka memucat. Dewa Keberuntungan dan Kemakmuran menatap tajam ke sosok Fang Wang, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat itu, prasasti emas raksasa mulai bergetar, menyebabkan lautan awan juga bergolak hebat. Bab 474, Bab 471 Seni Ilahi Surgawi yang sangat layu. Getaran prasasti emas memenuhi para dewa dan makhluk abadi dengan kegelisahan yang lebih besar, mereka bahkan merasakan aura Fang Wang dan orang suci tertinggi yang perkasa. Pertarungan antara dua petarung terkuat di dunia fana benar-benar mencapai Istana Abadi. Hanya merasakan aura Fang Wang dan orang suci tertinggi membuat mereka menggigil tanpa kedinginan, tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya menghadapi keduanya. Beberapa dewa dan makhluk abadi yang sangat maju bahkan menyadari bahwa aura Fang Wang dan orang suci tertinggi terus meningkat. Fang Wang sedang mengonsolidasikan alam transendentalnya dari Dao Surgawi dalam pertempuran, sementara orang suci tertinggi, yang baru dibangkitkan untuk waktu yang singkat, tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Peningkatan aura dari dua petarung terkuat saja sudah cukup untuk mengguncang alam surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Pilar-pilar dewa besar tiba-tiba merasakan sesuatu dan dengan kasar menolehkan kepala mereka. Bukan hanya mereka, pilar-pilar dewa lainnya melakukan hal yang sama, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru berlutut dengan satu lutut untuk memberi penghormatan. Kami menyambut yang mulia, kata pilar-pilar dewa serempak, mengejutkan para dewa dan makhluk abadi lainnya hingga berbalik. Wajah raksasa yang setengah transparan muncul di cakrawala, fitur aslinya tidak jelas, tetapi hanya kontur wajahnya yang dipenuhi dengan kekuatan yang menindas, yang menginspirasi rasa kagum hanya dengan pandangan sekilas. Semua makhluk abadi dan dewa berlutut, menyembah wajah raksasa ini. Dia tidak lain adalah penguasa Istana Abadi, Kaisar Surga. Pemujaan para dewa dan makhluk abadi tidak menarik perhatian Kaisar Surga. Tatapannya masih terpaku erat pada prasasti emas, tenggelam dalam pikiran. Setelah waktu yang lama, wajah raksasa Kaisar Surga menghilang dari cakrawala, dan para dewa dan makhluk abadi menghela napas lega, berdiri satu demi satu. Siapa yang mengira bahwa bahkan Kaisar Surga akan merasa khawatir? Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah orang suci tertinggi dari alam fana,
sebuah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh istana abadi kita. Itu adalah kaisar surga masa lalu yang tidak dapat menghadapinya, yang mulia saat ini belum tentu tidak dapat melakukannya. Dibandingkan dengan orang suci tertinggi, saya lebih khawatir tentang jalan surgawi, siapakah makhluk suci ini? Para dewa dan makhluk abadi berdiskusi di antara mereka sendiri, bayangan dari alam fana menjulang di atas mereka sekali lagi. Setelah Fang Wang dan orang suci tertinggi memulai pertempuran mereka, takdir dunia Xuanzu menyelimuti seluruh langit dan bumi, mencegah semua makhluk hidup terpengaruh oleh pertempuran di luar angkasa, meskipun gunung dan lautan di daratan sangat terdampak, dengan bencana alam yang terus berlanjut tanpa akhir, dan energi spiritual yang besar dari bawah bumi melonjak keluar, membawa peluang dari era yang berbeda ke permukaan daratan. Era pertikaian besar di alam fana tiba lebih awal. Seiring berlalunya waktu, para kultivator terus membubung ke langit, menuju puncak surga untuk mengamati pertempuran besar di luar angkasa, dan demikian pula, para kultivator terus jatuh, mencari dukungan di alam fana. Pembangunan di Kunlun terus berlanjut, meskipun Fang Wang bertempur di luar angkasa, avatar yang ditinggalkannya terus membantu pembangunan Kunlun, tidak ada avatar yang menghilang karena habisnya kekuatan Dao Surgawi. Pengaruh dan fondasi Wang Dao tumbuh dengan cepat, telah menjadi sekte Dao nomor 1 di benua naga yang menurun, bahkan terkenal di seluruh dunia. Xuanzong, sekte pedang, sekte dewa, dan sekte Buddha mendominasi dunia, yang menyebabkan meningkatnya prestise bagi Wang Dao. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu dengan cepat. Setelah 1 abad, penghalang antara alam fana timur dan alam fana barat mulai menghilang, dengan terbukanya jalan antara kedua alam, tokoh-tokoh berpengaruh muncul, menyapu separuh alam fana lainnya untuk menjadi pahlawan incaran di zaman mereka. Adapun Tiandao Fang Wang, ia menjadi mitos, tujuan yang ingin dicapai oleh banyak kultivator. Kekuatan teratas dari sekte-sekte utama di alam fana semuanya sangat mengagumi Fang Wang, menanamkan kekuatannya jauh ke dalam hati generasi jenius yang lebih muda. Pada hari ini, di rawa surga pedang, Gu Tianxiong berdiri di tepi danau, memancing. Beberapa kultivator berhenti di sisinya, mengobrol dan tertawa dengan santai, sebuah pemandangan yang sangat dinikmati Gu Tianxiong, dengan senyum lebar di wajahnya. Tiba-tiba, Gu Tianxiong melihat seorang pria berjubah ungu berdiri tidak jauh darinya. Pria itu sangat tampan, menyerupai seorang abadi dari sebuah lukisan dan begitu memukau sehingga orang yang melihatnya tidak bisa tidak kagum. Dari semua orang yang pernah ditemui Gu Tianxiong dalam hidupnya, hanya Master Wang Dao yang memiliki aura seperti itu. Ini jelas bukan manusia biasa. Gu Tianxiong menyerahkan tongkat pancingnya kepada seseorang di sampingnya dan mengangkat kakinya untuk mendekati pria berjubah ungu itu. Rekan Taois, Anda tampak asing, apakah ini kunjungan pertama Anda ke sini? Tanya Gu Tianxiong sambil tersenyum. Sekarang sebagai murid sekte pedang Wang Dao, ia memiliki hak istimewa untuk merekomendasikan orang lain, cara membangun koneksi, dan ia tidak akan melewatkan kesempatan itu jika ia bertemu seseorang dengan keterampilan kultivasi yang mengesankan. Pria berjubah ungu itu mengangguk dan berkata sambil tertawa lembut, "Memang, saya datang ke sini terinspirasi oleh reputasinya. Apakah Anda seorang murid Wang Dao?" "Tentu saja, jika Anda tertarik dengan Wang Dao, saya dapat memperkenalkan Anda. Aspek apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?" kata Gu Tianxiong dengan antusias. Melihat sikap ramah pria itu, ia tidak bisa tidak menyukainya. Mari kita mulai dengan mempelajari tentang Master Tao, bagaimanapun juga, pemimpin sekte mewakili seluruh etos institusi, dan pemikirannya memengaruhi para pengikutnya, pria berjubah ungu itu merenung keras-keras. Gu Tianxiong berbicara dengan serius, Wang Dao bukan hanya sekte tetapi juga Tao. Di Wang Dao, tidak ada perbedaan pangkat atau status. Bahkan seseorang dari sekte Dao tidak dapat meremehkan seorang murid. Kami adalah rekan, penganut Tao. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh guru Dao kami. Ia mulai berbicara panjang lebar tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Fang Wang, dan pria berjubah ungu itu semakin tertarik. Gu Tianxiong berbicara dengan penuh semangat, secara bertahap menarik perhatian para kultivator lain yang datang dari jauh dan juga tertarik pada Wang Dao. Sementara itu, di tempat lain, di surga, kekosongan kosmik yang dulunya redup telah berubah menjadi alam semesta yang luas dan kacau, memperlihatkan pecahan-pecahan warna-warni seolah-olah terkoyak, dengan ledakan yang terjadi jauh di dalam, dampaknya yang senyap mengalir deras dalam gelombang dan menyapu seluruh kosmos. Fang Wang dan orang suci tertinggi masih terkunci dalam pertempuran, konflik.
yang telah berlangsung selama 100 tahun. Namun, jati diri mereka yang sebenarnya telah berhenti beraksi, hanya keterampilan ilahi mereka yang saling beradu tanpa terlihat. Keduanya berdiri terpisah 100 mil, ruang di sekitar mereka terus-menerus retak dan terbentuk kembali, kadang-kadang berkedip dengan sisa-sisa yang spektakuler seolah-olah ribuan avatar terlibat dalam pertempuran cepat. Fang Wang memejamkan matanya, pakaian putih di bawah tubuh Tianlingnya berkibar lembut, tombak istana surgawi berdiri di sisinya, dengan jiwa naga ungu melilitnya. Orang suci tertinggi menatap Fang Wang, ekspresinya serius. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat kaki kanan orang suci tertinggi bergetar sedikit. Dia ingin mengangkatnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa. Hanya 100 tahun, dan telah tumbuh begitu kuat. Transendensi macam apa yang dimiliki Dao Surgawi? Orang suci tertinggi berpikir dalam hati ketika dia melihat Fang Wang, bingung. Selama bertahun-tahun, kekuatannya telah pulih hampir sepenuhnya, tetapi tidak peduli seberapa banyak ia pulih, ia tidak dapat mengejar kecepatan peningkatan Fang Wang. Untuk pertama kalinya, orang suci tertinggi merasakan rasa gentar, dan itu terhadap seorang junior. Jelas bahwa Fang Wang melampauinya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Orang suci tertinggi perlahan mengangkat tangan kanannya, gemetar saat ia mengarahkannya ke arah Fang Wang, berkata, telapak tangan berikutnya akan menentukan hasil antara kau dan aku. Aku harus menggunakan 80% dari kultivasiku untuk mengeksekusinya. Jika kau dapat menahannya, aku tidak akan lagi menghalangi jalanmu dan bahkan mungkin memberimu keterampilan ilahi untuk membantumu. Mata Fang Wang tetap tertutup, tidak bergerak, seolah-olah ia tidak mendengar sepatah kata pun. Teknik ini disebut seni ilahi surgawi yang layu. Saat suara orang suci tertinggi melemah, seluruh kehampaan meredup. 3000 aturan kekuatan mulai mengembun. Energi spiritual yang sangat besar itu lenyap bagai asap, dan kekosongan kosmik mulai berubah menjadi abu-abu, seakan-akan kabut yang bergulung-gulung tengah menyelimuti Fang Wang, mengancam untuk menenggelamkannya. Dalam sekejap, rambut hitam Fang Wang berubah menjadi putih, kulitnya menua dengan jelas jika dilihat dengan mata telanjang, dan pada saat itu, dia membuka matanya. Matanya berwarna keperakan, seakan-akan mengandung alam semesta yang mempesona di dalamnya. Bab 475, Bab 472 Dao Surgawi kembali ke kehampaan. Mata Fang Wang memancarkan cahaya perak yang cemerlang, mengubah ruang kosmik yang awalnya sunyi dan redup menjadi ruang yang terang benderang, dan bahkan orang suci tertinggi kehilangan warnanya di tengah cahaya perak. Pupil mata orang suci tertinggi membesar, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa ini? Keterampilan ilahi. Cahaya perak itu benar-benar menelan orang suci tertinggi dan melahap seluruh alam semesta, melahap segalanya. Jauh di Istana Abadi, para dewa abadi juga terganggu, dan prasasti emas yang sangat besar bahkan mulai retak, bergetar semakin keras hingga tampaknya akan meledak. Hal ini membuat para dewa abadi ketakutan, yang masing-masing merapal mantra, menggunakan mana mereka sendiri untuk memperkuat prasasti emas yang sangat besar itu. 18 pilar dewa juga merapal mantra dengan ekspresi muram, bahkan menghadapi akibat dari keterampilan ilahi Fang Wang sangat menantang bagi mereka. Tidak bagus, kita tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi? Apakah mereka mencoba menyerang Istana Abadi? Kita harus melindungi prasasti itu, atau konsekuensinya akan tak berujung. Sialan, alam macam apa ini, bagaimana bisa begitu kuat? Dewa Abadi itu mengumpat berulang kali, kata-katanya syarat dengan kepanikan. Dengan suara ledakan, prasasti emas yang sangat besar itu tiba-tiba meledak, gelombang kejut yang mengerikan melemparkan semua dewa abadi itu, menyapu lautan awan, dan berguling menuju cakrawala ke segala arah. Bahkan dewa abadi yang perkasa itu seperti semut di hadapan kekuatan ini, sama sekali tidak berdaya. Di dalam ruang pucat itu, pecahan-pecahan ruang dengan warna berbeda melayang-layang, berkelap-kelip seperti bintang-bintang di berbagai arah. Orang suci tertinggi itu berdiri tergantung, tubuhnya gemetar tanpa henti, ditutupi retakan seperti patung yang akan terbelah, tidak berdarah, tetapi dengan gumpalan gas abu-abu yang menakutkan merembes dari retakan di permukaannya. Mengikuti tatapannya, Fang Wang berdiri di kejauhan, tidak terlalu jauh darinya. Fang Wang sedang memeriksa tangan kanannya sendiri, tombak istana surgawi berdiri di sampingnya. Jiwa naga ungu menyala seperti api di belakangnya, dengan 18 matahari Dao Surgawi melayang dengan megah. Di telapak tangan Fang Wang ada bola perak yang mengambang, permukaannya terjalin dengan untaian gas abu-abu,
sangat mirip dengan gas abu-abu yang berasal dari orang suci tertinggi. Ini, keterampilan ilahi yang mana? Orang suci tertinggi bertanya dengan susah payah. Fang Wang mengangkat matanya, tatapannya begitu acuh tak acuh, dan dia berkata dengan lembut, sebut saja dao surgawi yang kembali ke kehampaan. Untuk membuat semuanya menjadi ketiadaan. Apa yang dipegang Fang Wang di tangannya sekarang adalah semua yang telah dilakukan oleh orang suci tertinggi. Hidupnya, ikatan karmanya, jiwanya, keterampilan dan mantra ilahinya, dan seterusnya, semua tentang dirinya ada di tangan Fang Wang, dan hanya dengan satu tekanan, Fang Wang dapat membuat orang suci tertinggi itu lenyap sepenuhnya. Ini adalah keterampilan ilahi yang diciptakan Fang Wang untuk alam transendental Dao Surgawi. Dao Surgawi mengembalikan kekosongan, membuat yang telah ditransendensikan jatuh menjadi sesuatu yang dapat dimanipulasi oleh pemegangnya sesuka hati, dengan hidup dan mati tidak lagi dalam kendali seseorang. Pada saat ini, orang suci tertinggi merasa takut, menyadari bahwa dia mungkin benar-benar jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Dia menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara gemetar, aku telah dikalahkan. Fang Wang menatap orang suci tertinggi itu dan berkata, keterampilan ilahi Anda tidak cukup. Dia melemparkan bola perak itu ke belakangnya, dan segera setelah itu, bola itu jatuh ke salah satu matahari Dao Surgawi dan menghilang tanpa jejak. Orang suci tertinggi tersenyum pahit dan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Pertama, berikan padaku seni ilahi surgawi yang layu yang agung, dan sejak saat itu, sebarkan ajaran di Wangdao dan secara bertahap tebus dosa-dosamu, kata Fang Wang dengan tenang. Semua orang suci tertinggi ada di dalam matahari Dao Surgawi Fang Wang, dan hanya dengan satu pikiran, orang suci tertinggi akan dimusnahkan, tidak akan pernah ada lagi. Aura abu-abu yang bocor keluar dari orang suci tertinggi mulai mandek, lalu ditarik kembali ke dalam tubuhnya, secara bertahap memulihkan permukaannya. Aura abu-abu ini adalah kultivasinya. Saat kultivasi kembali ke tubuhnya, luka-lukanya akan sembuh. Orang suci tertinggi menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan arti sebenarnya dari seni ilahi surgawi yang layu yang agung. Kekosongan kosmik belum pulih, dan Fang Wang tidak terburu-buru untuk kembali, mendengarkan dengan saksama narasi orang suci tertinggi. Waktu berlalu seperti pesawat ulang-alik, laut berubah menjadi ladang murbe, langit dan bumi terus berubah, hanya dunia fana yang terus berlanjut seperti biasa. Benua naga yang menurun, Kunlun. Kunlun membubung tinggi ke awan, puncaknya tak terlihat, dikelilingi lautan awan di tengah gunung. Gunung terdepan ini menempati hampir 10.000 mil daratan, membentang ke selatan hingga Shanghai dan ke utara hingga padang es. Di kaki Gunung Kunlun, rawa pedang surga tampak sangat kecil, dibatasi oleh paviliun tepi danau, tempat banyak pembudidaya mempraktikkan kultivasi mereka. Melihat ke sepanjang rawa pedang surga, di kaki Gunung Kunlun, 3 sosok berdiri di depan tangga panjang, sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki. Wanita itu cantik dan berwibawa, memancarkan aura yang mulia, seolah-olah seorang abadi telah turun ke bumi. Pria yang berdiri di sisi lain anak laki-laki itu tampan dan tampak tenang oleh angin, dalam pakaian putih, yang agak mirip dengan Fang Wang. Ayah, apakah seluruh gunung ini milik paman? Tanya anak laki-laki itu, yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, matanya cerah dan bersemangat. Fang Sun mengusap kepala Fang Jing, anak laki-laki itu, dan tersenyum, ya, pamanmu ada di atas gunung. Saat kita sampai di sana, jangan lupa etiket yang tepat saat bertemu dengannya. Fang Jing mengangguk patuh, matanya penuh dengan antisipasi. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu mulai menaiki tangga, berjalan ke atas. Jalan setapak gunung itu terjal, dan anak tangganya tidak terlalu lebar, hanya cukup lebar untuk menampung mereka bertiga yang berjalan berdampingan. Tak lama kemudian, Fang Jing telah tertinggal di belakang. Batu-batunya seperti patung, tajam dan menjulang tinggi, dan jalan setapak itu diselimuti kabut, membuat anak tangga di atas tampak tak berujung, seolah-olah seseorang tidak akan pernah bisa mencapai ujungnya. Istri Fang Sun, Yi Xiuyang, menoleh ke belakang dengan ekspresi lembut, berbicara dengan lembut, suamiku, dia masih sangat muda, apakah kita benar-benar perlu membuatnya mendaki gunung selangkah demi selangkah? Ini adalah aturan Kunlun. Mereka yang mencari dao harus mendaki selangkah demi selangkah. Peluang dao terletak dimanapun Anda mencapainya. Bahkan dengan koneksi saya dan kakak laki-laki, tidak ada pengecualian, jawab Fang Sun, menggelengkan kepalanya dengan nada penuh emosi.
Berbicara tentang kakak laki-lakinya, perasaannya sendiri melonjak. Dia belum pernah melihat Fang Wang sejak dia lahir. Jika bukan karena anggota keluarga yang mengatakan Fang Wang adalah kakak laki-lakinya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Fang Wang sekarang adalah eksistensi yang paling dihormati dalam keluarga Fang, bahkan ada gambar dewa dirinya di rumah. Sejak memulai jalur kultivasi, Fang Sun telah hidup di bawah sorotan besar. Kemanapun dia pergi, orang-orang bersedia membantunya. Namun, dia tidak tersesat di dalamnya, tetapi menjadi lebih berhati-hati, takut mencoreng reputasi kakak laki-lakinya. Setelah mendengar ini, Yi Xiuyang hanya bisa mengangguk. Mereka terus mendaki gunung. Setengah jam kemudian, langkah Fang Jing mulai gemetar. Bukan karena fisiknya yang lemah, tetapi gunung itu menahannya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang membawa beban yang berat, benar-benar kelelahan, setiap langkah terasa seperti batasnya. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat orang tuanya selusin langkah di depannya menunggunya. Kabut di jalan gunung bisa menelan mereka kapan saja. Sialan, Fang Jing mengatupkan giginya, menopang tangannya di lututnya, dan terus maju. Sejak kecil, dia sudah menjadi anak ajaib. Bakatnya dalam kultivasi terungkap pada usia 6 tahun. Datang ke Kunlun kali ini untuk mencari Dao, seluruh keluarga Fang telah menaruh harapan besar padanya, berharap dia akan menerima warisan sejati pamannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sebelum dia bisa berbalik, sebuah sosok melintas di depannya, melangkah maju dengan langkah besar. Dalam sekejap, dia melihat seorang wanita, seperti seorang dewa, gaun putihnya membawa wewangian saat dia lewat. Fang Sun dan Yi Xiuyang juga terkejut. Mereka memperhatikan bagian belakang wanita berpakaian putih itu, berpikir dalam hati betapa cepatnya dia. Bab 476, Bab 473, sumber segalanya. Fang Sun dan Yi Xiuyang merasakan tekanan yang lebih besar daripada Fang Jing, mereka juga dapat mempercepat langkah mereka. Tetapi mereka tidak dapat melangkah lincah seperti wanita berpakaian putih sebelumnya. Bagaimanapun, mereka masih berada di kaki gunung, dan siapa yang tahu seberapa jauh jalan tengah ke atas lereng gunung itu. Konon, seorang kultivator dari Taiking Xuanjiao membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai Yuking Pass dengan berjalan kaki, dan hingga hari ini, tidak seorang pun yang benar-benar menyaksikan Dao Surgawi. Wanita sebelumnya berlari sangat cepat, dia mungkin memiliki tujuannya sendiri. Yi Xiuyang mendesah, telah lama mendengar tentang kesulitan Kunlun, tetapi baru setelah benar-benar menginjakkan kaki di Gunung Kunlun, dia memahami betapa sulitnya jalan untuk mencari Dao. Dia merasa bahwa dengan hanya mengandalkan usaha mereka, mustahil untuk mencapai puncak, tetapi dia tidak patah semangat. Lagi pula, Fang Sun adalah saudara kandung dari Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak akan membiarkan mereka berjalan sepanjang hidup mereka, bukan? Fang Sun menoleh ke belakang dan tersenyum, "Jinger, bukankah kamu datang lebih cepat? Jika kamu tertinggal, kami tidak akan menunggumu." Fang Jing mengira ayahnya bercanda dan tidak menanggapi. Sebenarnya, dia juga terlalu kehabisan napas untuk berbicara. Dia melanjutkan pendakiannya yang melelahkan, perlahan-lahan, fokusnya hanya bisa tertuju pada anak tangga di bawah kakinya, tidak memiliki energi untuk melihat ke atas. Saat senja tiba, cahaya bulan menyebar di atas anak tangga batu di jalur pegunungan Kunlun. Fang Jing benar-benar kelelahan dan mulai berbaring, menarik napas dalam-dalam. "Ayah, ibu, aku." Fang Jing berkata dengan lemah, tetapi dia tidak mendapat tanggapan. Awalnya, dia tidak menyadari ada yang salah dan baru setelah beberapa lama dia merasakan ada yang salah. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang tuanya tidak lagi terlihat di anak tangga paling atas. Kepanikan langsung menyerangnya, dan dia mulai memanggil orang tuanya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memanggil, tidak ada tanda-tanda mereka. Luapan emosi yang sedih membuncah di hati Fang Jing. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tidak tahan lagi dan mulai menangis terseduh-seduh, tetapi terlepas dari tangisannya, Fang Sun dan yang lainnya tetap tidak ada. Setengah jam kemudian, emosi Fang Jing kembali tenang. Dia mendongak sekali lagi, dan tiba-tiba dia merasa bahwa bahkan tanpa orang tuanya, anak tangga batu yang tenang itu tidak tampak begitu menakutkan lagi. Ini adalah gunung paman buyutnya, pasti tidak akan ada bahaya. Entah mengapa, Fang Jing selalu memiliki kepercayaan yang besar pada paman buyutnya sejak kecil. Setiap kali dia memikirkan paman buyutnya, semangatnya akan terangkat.
Perasaan ini sangat aneh, meskipun dia belum pernah bertemu paman buyutnya, dia telah memimpikannya. Dalam mimpinya, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan dia menjalani hidup yang bergantung pada orang lain. Paman buyutnya datang untuk menyelamatkannya, dan bersama-sama mereka melawan musuh dalam perjalanan yang menegangkan dan berbahaya. Mimpi ini terjadi sebulan sebelumnya, dan dia belum memberitahu orang tuanya. Lagi pula, mimpi itu tidak sopan terhadap orang tuanya. Fang Jing bangkit sekali lagi dan melanjutkan pendakiannya. Dia tidak bisa mengecewakan paman buyutnya. Dengan tekad yang kuat, Fang Jing memanjat lebih cepat dan lebih cepat, posturnya menjadi lebih tegak. Tanpa sepengetahuannya, energi spiritual alam berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, di puncak Gunung Kunlun, di mana seseorang dapat melihat Bima Sakti yang mempesona, adalah titik tertinggi di alam fana. Ada istana Dao besar dengan hutan di depannya, dan paviliun kecil di dalam hutan. Fang Wang dan orang suci tertinggi berada di dalam paviliun, minum teh. Sudah 300 tahun sejak pertempuran kita berakhir, dan kultivasi Daomu kini semakin tak terduga bagiku. Kau tampaknya memahami aturan waktu dan ruang, yang telah memengaruhi banyak sekali makhluk hidup, kata orang suci tertinggi dengan rasa takjub. Sejak Fang Wang mengalahkan orang suci tertinggi, 300 tahun telah berlalu. Selama waktu ini, Fang Wang mengabdikan dirinya untuk membangun Kunlun, yang kini telah berdiri. Puncak tertinggi Kunlun menjulang setinggi 90.000 kaki, dengan larangannya berjumlah lebih dari 10.000, mustahil untuk dihitung. Energi spiritual alam fana berkumpul menuju Kunlun, yang telah terbuka selama hampir 100 tahun. Setiap hari, makhluk hidup berusaha mendaki gunung, namun sejauh ini, tidak seorang pun dapat mencapai puncak dengan berjalan kaki. Para kultivator Wangdao telah menetap di Kunlun, dari setengah jalan mendaki gunung, sosok-sosok pengikut jalan harapan yang merenungkan Dao dapat terlihat di mana-mana. Fang Wang bertanya, di matamu, apakah intervensi semacam ini egois? Orang suci tertinggi merenung dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Sepertinya Anda hanya campur tangan dengan mereka yang memiliki hubungan karma dengan Anda, tetapi meskipun demikian, itu masih memengaruhi semua makhluk. Saat pengaruh Anda menyebar, nasib alam fana meningkat semakin cepat. Ketika gerbang surgawi terbuka sepenuhnya, alam fana seharusnya lebih siap untuk menghadapinya. Fang Wang tersenyum. Dia menatap langit berbintang, bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, saya tidak ingin menunggu mereka turun. Saya akan mencari mereka sendiri. Orang suci tertinggi tidak terkejut tetapi malah mengungkapkan emosinya. Dengan kekuatan Anda, tidak akan sulit untuk menekan istana abadi sekarang. Melihat ke seluruh alam abadi, hampir tidak ada yang bisa menjadi tandingan Anda. Orang suci tertinggi benar-benar merasakan kekuatan luar biasa dari Dao Surgawi yang terpisah, semua yang ada padanya masih berada di dalam Dao Surgawi yang kembali ke kehampaan. Keterampilan ilahi yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Raja Abadi yang terpisah, dia tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat mengatasinya. Yang paling penting adalah bahwa sejak pertempuran antara mereka berdua berakhir, selama 300 tahun ini, orang suci tertinggi dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Fang Wang masih meningkat pesat. Itu terlalu mengerikan. Orang suci tertinggi juga telah mencoba memahami Dao Surgawi selama bertahun-tahun. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa bahwa Dao Surgawi adalah Dao sejati. Apa yang disebut Dao orang suci, Dao kekaisaran, dan jalan keabadian yang dipraktikkan oleh Istana Abadi mungkin salah, menyimpang dari Dao alam itu sendiri dan mungkin menjadi jalan yang salah. Fang Wang melanjutkan dengan mengatakan, jika 10.000 ruang waktu bergabung, maka kebencian yang dihadapi oleh Dewa Abadi juga tidak akan terukur. Dengan begitu banyak garis waktu ruang waktu yang berbeda, pengadilan abadi memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Orang suci tertinggi tidak membantah tetapi terkekeh, bermain-main dengan ruang waktu berarti bermain-main dengan kausalitas karma. Terlalu banyak kekuatan di alam abadi yang musnah dalam bencana ini, tampaknya ada kekuatan yang menyeimbangkan segalanya, mencegah ruang waktu berkembang tanpa batas. Fang Wang juga telah memperhatikan kekuatan itu, tetapi bahkan dengan kultivasi Dao Surgawinya yang terpisah, dia tidak dapat sepenuhnya melihatnya. Dia sekarang merenungkan aturan ruang waktu sambil menggabungkan pengalaman ruang waktu masa lalunya dengan masa kini. Ini adalah kekuatan Dao yang hebat, di atas 3.000 aturan, dan bahkan Dewa Abadi akan berjuang untuk mendeteksinya. Kamu harus turun untuk berkunjung, Fang Wang berbicara. Setelah mendengar ini, orang suci tertinggi, didorong oleh rasa ingin tahu, bertanya, untuk melakukan apa?
Berjalanlah menuruni jalan setapak gunung, dan seseorang akan memintamu untuk berhenti. Ketika kamu melihatnya, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah itu. Mendengar pernyataan Fang Wang yang sengaja dibuat samar, orang suci tertinggi itu menjadi tertarik, segera bangkit dan berjalan menuju tepi hutan. Begitu orang suci tertinggi itu pergi, tangan kanan Fang Wang menyapu meja batu. Kemudian, permukaan meja batu itu mulai berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya perak. Cahaya-cahaya itu menyatu menjadi siluet, wujud aslinya tidak dapat dikenali. Sosok itu berlutut, tangan menutupi kepalanya, seolah-olah berteriak keras, terkadang membungkuk seolah memohon. Melihat sosok itu, ekspresi di mata Fang Wang berangsur-angsur berubah. Jadi itu kamu, Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri, nadanya membawa sedikit emosi. Dia menyimpulkan penyebab karma, menelusuri kembali asal-usul segalanya. Sebelum reinkarnasi ini, dia telah mengalami 8 reinkarnasi lainnya, tetapi itu bukanlah asal mula perjalanan reinkarnasinya. Sebelumnya, ada seseorang yang mati-matian bereinkarnasi, menggunakan metode yang berbeda, dan ingin membantu Fang Wang bertahan hidup dalam siklus reinkarnasi. Fang Wang tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Melihatnya memohon, Fang Wang dipenuhi dengan kebingungan. Saat dia melihatnya, Fang Wang tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sedang mengemis. Dia takut bab 477, bab 474, arti keberadaan Fang Wang. Di atas lautan awan, terdapat tangga panjang yang mengarah ke panggung bundar besar, dengan matahari terbenam di belakangnya. Cahaya matahari menyinari seluruh cakrawala, menyebabkan sinar cahaya sepanjang ribuan kaki terpancar dari bagian belakang panggung, sebuah pemandangan yang sangat indah. Di atas panggung, Zhou Sue, Fang Hanyu, Fang Zigeng, dan belasan kultivator sekte Jin Xiao berdiri. Pandangan mereka tertuju ke depan pada sosok setinggi 100 kaki yang duduk dalam posisi lotus di atas kursi terapung. Kursi lotus itu berwarna hijau cerah, kelopaknya diwarnai dengan bayangan hantu, sebuah pemandangan yang sangat indah. Pria itu mengenakan jubah biru dengan bayangan bulu, dengan tubuh yang tinggi dan kokoh, serta wajah ramah yang tidak memancarkan sedikit pun jejak penindasan. Sebaliknya, auranya adalah aura kebajikan dan kesucian. Dia adalah penguasa suci panggung suci, penguasa suci Hunyuan. Pengadilan abadi tidak adil dan memang pantas dihukum, tetapi bahkan kekuatan penuh dari platform dewa mungkin tidak cukup untuk mendisiplinkan mereka, kata Saint Lord Hunyuan, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih saat dia mendesah. Zhou Sue berbicara dengan tenang, platform dewa bukanlah satu-satunya kekuatan yang harus bertindak, pengadilan abadi memiliki masalahnya sendiri untuk dihadapi. Bukankah kamu telah menunggu kesempatan ini? Terlebih lagi, Kaisar Langit akan segera mencapai Dao. Raih Dao. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Saint Lord Hunyuan langsung berubah. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Zhou Sue dan yang lainnya, dan bertanya, benarkah? Bagaimana kamu tahu ini? Zhou Sue menjawab, aku punya cara untuk mengetahuinya. Selain itu, Saint Lord, pertimbangkan ini. Bukankah sudah bertahun-tahun sejak seseorang melihat Kaisar Langit? Bahkan jika apa yang aku katakan salah, itu tidak ada bedanya bagimu, tetapi jika itu benar, kamu tidak dapat bertaruh melawannya. Wajah Saint Lord Hunyuan berfluktuasi antara bayangan awan dan sinar matahari. Rasa ingin tahu Fang Hanyu pun membuncah. Ia bertukar pandang dengan Fang Zigeng, dan kedua bersaudara itu saling berkomunikasi melalui tatapan mata, bertanya-tanya bagaimana Zhou Sue bisa mengetahui begitu banyak hal tentang urusan alam abadi. Mengikuti Zhou Sue ke alam atas, mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengubah bahaya menjadi keselamatan dan menuai banyak peluang, tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Sekarang, saat mengingat kembali tahun-tahun itu, mereka merasa semua itu tak terbayangkan. Sekarang, Zhou Sue memimpin mereka untuk bertemu dengan penguasa suci dari panggung dewa, dan mereka tidak bisa menahan rasa heran. Bagaimana ia melakukannya? Dunia menjadi sunyi, tetapi Zhou Sue tidak terburu-buru, menunggu penguasa suci Hunyuan untuk menentukan pilihannya. Setelah waktu yang lama, penguasa suci Hunyuan berkata, baiklah, panggung dewa akan melancarkan serangan terhadap istana abadi. Bertindaklah saat ada kesempatan. Nada bicaranya tiba-tiba berubah, tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Setelah mendengar ini, wajah Zhou Sue tersenyum. Dia memberi hormat kepada Saint Lord Hunyuan dengan lambaian tangannya sebelum berbalik untuk pergi, dengan yang lain mengikutinya dari dekat.
Saint Lord Hunyuan memperhatikan sosok mereka yang pergi, tatapannya perlahan mendingin, pikirannya tidak dapat dipahami. Waktu di alam fana berlalu dengan cepat, terutama bagi seorang kultivator Kunlun. Di jalan setapak pegunungan, seorang pemuda dengan jubah daun longgar sedang berjalan. Dia tampak berusia lebih dari 20 tahun, dengan penampilan yang tidak terawat. Dia adalah Fang Jing, yang sudah dewasa. Di jalan setapak pegunungan, dia telah berjalan selama 10 tahun penuh. Semakin tinggi dia mendaki, semakin banyak rintangan yang dia temui, dan di satu tempat, dia tetap terjebak selama 2 tahun, tekadnya terombang-ambing di alam ilusi, mencari jalan keluar dengan sia-sia. Kakek, cepatlah, Fang Jing memanggil dengan kuat saat dia melangkah maju, suaranya bergema keras dan jelas. Orang suci tertinggi mengikuti di belakang dengan langkah santai, senyumnya yang ramah memperhatikan sosok Fang Jing. Pada saat ini, orang suci tertinggi telah mengambil bentuk seorang lelaki tua, lemah dan jompo, tidak menunjukkan keagungan seorang orang suci yang hebat. Untuk memahami esensi Tao saya hanya dalam 10 tahun, apakah itu bakatnya yang luar biasa, atau apakah Kunlun menyembunyikan misteri yang bahkan tidak dapat saya lihat? Orang suci tertinggi bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Selama bertahun-tahun di Kunlun, keengganannya terhadap Fang Wang telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh ketertarikan pada Tao baru. Meskipun telah mencapai puncak Tao orang suci, konsep-konsep Tao surgawi masih membuatnya bersemangat. Dia merasa akhirnya bisa maju daripada mengamati alam fana dengan stagnan. Dengan pikiran mereka sendiri, keduanya terus mendaki, mendekati puncak gunung, di mana mereka dapat melihat kemiripan langit berbintang. Fang Jing tiba-tiba melihat seseorang berdiri di tepi tebing, berpose sambil mengepalkan tangan, sementara angin sepoi-sepoi menggerakkan jubahnya dan memperlihatkan lekuk ototnya, memancarkan aura kekuatan. Orang itu tidak lain adalah Yang Du. Tatapan Yang Du beralih ke Fang Jing dan orang suci tertinggi, yang sedang mendaki gunung, keterkejutan terlihat jelas di matanya. Bagaimana pemuda dengan kultivasi yang begitu rendah ini bisa sampai ke tempat ini? Yang Du merenung dalam kebingungan, namun, melihat bahwa ciri-ciri orang itu agak mirip dengan orang itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Ketika Fang Jing melewati Yang Du, dia masih memberi hormat dengan sopan. Setelah berjalan 6 langkah, Fang Jing mendengar suara Yang Du dari belakang. Guru tahu biasanya tidak ada di istana, kalian bisa mencarinya di hutan di luar. Mendengar kata-kata itu, Fang Jing tidak dapat menahan kegembiraannya dan berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Du lagi. Orang suci tertinggi itu mengikuti dari dekat, mengabaikan Yang Du begitu saja. Mengira dia adalah pelayan Fang Jing, Yang Du tidak mempedulikannya lagi. Sekitar setengah hari berlalu, Fang Jing akhirnya tiba di puncak Gunung Kunlun. Saat melihat keluar, dia tampak sedang menatap dataran, dengan istana raksasa di kejauhan dan hutan di sampingnya, bintang-bintang muncul tepat di atas kepala, seolah-olah dalam jangkauan. Apakah itu di sana? Fang Jing melihat ke arah hutan yang jauh, nyaris tidak dapat menahan kegembiraannya saat memikirkan itu. Dia mengabaikan orang suci tertinggi di belakangnya dan melangkah menuju hutan. Namun, setelah hanya beberapa langkah, dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan saat banyak gambar, baik yang asing maupun yang dikenalnya, melintas di depan matanya, semuanya tentang dirinya sendiri. Seolah-olah kenangan yang terlupakan mulai muncul kembali. Perasaan aneh ini membenamkan Fang Jing, mendorongnya untuk melihat lebih banyak. Dia kemudian melihat mimpi dari masa kecilnya, yang meninggalkan kesan mendalam dan tetap tak terlupakan. Mimpi itu sekarang menjadi lebih jelas. Ketika dia melihat Fang Wang memeluknya, bertarung melawan para kultivator dari dinasti misterius Laut Kaisar, mata Fang Jing membelalak, cahaya tertentu berkedip-kedip di dalam dirinya. Tanpa sadar, dia berjalan ke dalam hutan, semakin dekat dengan Fang Wang. Fang Wang duduk di depan meja batu, kepalanya dimiringkan ke belakang, menatap cakrawala, tenggelam dalam pikirannya. Orang suci tertinggi, setelah tiba di hadapan Fang Jing, berbicara, apakah pemuda ini benar-benar akan baik-baik saja, meskipun dipengaruhi oleh ikatan karma waktu dan ruang. Fang Wang tidak menurunkan pandangannya dari cakrawala, menjawab, menurutmu apakah sekarang adalah saat terbaik? Orang suci tertinggi terkejut, bertanya dengan bingung, saat apa? Fang Wang tidak menjawab. Pada saat itu, Fang Jing datang ke sisi Fang Wang dan dengan bunyi gedebuk, berlutut dengan satu lutut di depannya, matanya memerah. Sambil mengatupkan giginya, dia berkata, Paman,
putramu secara alami lalai dan ceroboh dalam kultivasinya, aku telah mengecewakanmu. Kalau saja aku tekun berlatih, kau tidak perlu menghadapi para dewa abadi sendirian. Dia sudah mengingat kembali kehidupan masa lalunya, kenangan itu membanjirinya seperti gelombang panas, mengaduk emosinya. Mulut Fang Wang melengkung membentuk senyum saat dia berkata, jika aku membutuhkan bantuanmu, maka keberadaanku tidak akan berarti. Fang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fang Wang dengan takjub. Dia melihat Fang Wang mengangkat tangan dan melambaikannya ke arah langit berbintang. Bersamaan dengan gelombang ini, muncullah celah besar di bagian atas langit berbintang. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya perak muncul dari Kunlun, dengan cepat menyatu dan terhubung dengan celah di langit, memadat menjadi tangga panjang yang membentang hingga ke puncak Gunung Kunlun. Jinger, apakah kau berani bergabung denganku untuk membuat keributan di Istana Abadi? Bab 478, Bab 475, Kekacauan di Istana Abadi. Petik 2, Kekacauan besar di Istana Abadi. Setelah mendengar kalimat ini, darah Fang Jing langsung mendidih, dan napasnya menjadi cepat. Orang suci tertinggi membelai janggutnya sambil tersenyum, dan sementara Fang Jing tidak memperhatikannya, dia kembali ke bentuk aslinya, tidak lagi tampak tua. Saat Fang Wang menerobos ruang alam fana, memadatkan tangga panjang, dao surgawi dan menyebabkan takdir alam fana melonjak, 3.000 aturan mengalir menuju celah di langit berbintang, menyebabkan segala macam fenomena surgawi dan membuat semua makhluk tidak nyaman. Fang Wang melangkah ke dasar tangga panjang dao surgawi dan mulai naik ke surga. Fang Jing tersadar kembali, buru-buru melompat, dan mendarat di belakang Fang Wang. Dia menoleh ke belakang untuk melihat orang suci tertinggi terbang ke arahnya dan mendarat di belakangnya. Kamu adalah? Fang Jing bertanya dengan hati-hati. Orang suci tertinggi terkekeh dan menjawab, Anda telah memanggil saya, kakek, selama 10 tahun. Bagaimana ini? Apakah Anda tidak mengenali saya? Mata Fang Jing membelalak karena heran. Tepat saat dia hendak mengatakan lebih banyak, seberkas cahaya biru menyapu dan mendarat di bahu Fang Wang, itu adalah Ziling. Guru, bawalah saya bersama Anda, kata Ziling dengan penuh semangat. Ia sering mendengar Xiaozi berbicara tentang pengalamannya menemani Fang Wang dalam pertempuran, dan ia sangat merindukannya. Pada saat itu, gumpalan aura ungu muncul dari bahu kanan Fang Wang, mengembun menjadi jiwa naga ungu. Itu adalah Xiaozi. Apakah akhirnya saatnya untuk membalas dendam, Guru? Saya sudah tidak sabar untuk waktu yang lama, kata Xiaozi dengan penuh semangat. Fang Wang tidak menjawab, ia hanya terus melangkah ke atas, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Hong Chen, Dugu Wenhun, dan jajaran atas Wang Dao dengan cepat terbang mendekat, masing-masing memegang token perintah Wang Dao, menghindari berbagai pembatasan di sepanjang jalan. Guru Dao, kemana Anda akan pergi? Dugu Wenhun bertanya dengan keras. Selama ini, sama seperti Fang Jing, mereka selalu bermimpi tentang kehidupan masa lalu mereka hingga hari ini ketika mereka akhirnya menyatu sepenuhnya. Karena itu, mereka menjadi gugup. Di kehidupan mereka sebelumnya, Fang Wang tidak dapat menghentikan seluruh istana abadi, dan setengah dari makhluk di dunia Xuanzu dimusnahkan. Menghadapi istana abadi yang begitu kuat, apakah dia akan menghadapinya sendirian lagi? Fang Wang tidak menoleh, kata-katanya terdengar ringan. Tunggu di alam fana, aku akan menukarkan sepotong surga untukmu. Mendengar kata-katanya, para kultivator Wang Dao menjadi tenang, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ke arah Fang Wang. Guru Dao di kehidupan ini benar-benar tampak lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Setidaknya di kehidupan sebelumnya, Kunlun masih belum selesai bahkan setelah gerbang surgawi dibuka, dan hanya penciptaan Kunlun saja sudah cukup untuk menjerumuskan mereka ke dalam fantasi liar. Makhluk-makhluk di berbagai tempat di alam fana melihat sebuah lubang hitam raksasa muncul di cakrawala, dengan lautan awan berubah menjadi naga, berputar dan keluar, sebuah pemandangan yang seindah lukisan. Tontonan ini membuat semua makhluk cemas. Beberapa menyebutkan pertempuran besar antara Dao Surgawi dan Iblis asing dari ratusan tahun yang lalu, dan yang lain mengira itu adalah bencana yang turun dari surga, dengan berbagai spekulasi yang berlimpah. Fang Sun dan Yi Xiu yang berdiri di tebing, melihat ke arah tangga panjang Dao Surgawi yang bahkan awan dan kabut tidak dapat mengaburkannya. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi mereka merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Suamiku, tidak akan ada yang salah dengan Jinger, kan? Yi Xiu yang bertanya.
Fang Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak laki-lakiku bersedia membimbingnya, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya. Meskipun sudah berkata demikian, dia masih merasa agak khawatir. Mungkinkah sesuatu benar-benar salah? Alam abadi, istana abadi. Di atas lautan awan, istana dan paviliun berdiri tegak, masing-masing memancarkan ribuan kaki. Cahaya cemerlang, halus dan indah. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di cakrawala di atas istana abadi, yang meluas dengan cepat. Sebuah tangga perak muncul darinya dan memanjang menuju kedalaman istana abadi. Seorang dewa berpakaian baju besi perak muncul dari udara tipis, mengangkat tombak panjangnya di tangan, mencoba menangkisnya dengan mananya. Dengan suara menggelegar, tangga perak itu langsung menghantam dewa berbaju besi perak itu, menghancurkan baju besinya menjadi berkeping-keping, menyebarkan mananya menjadi kabut, saat dia menabrak menara dan jatuh ke awan. Beraninya kau! Teriakan menggelegar bergema saat banyak dewa turun dari berbagai arah, masing-masing diselimuti oleh takdir mereka sendiri, dengan kehadiran yang mengesankan. Mereka masing-masing memanggil harta roh kehidupan mereka dan menggunakan keterampilan ilahi mereka, berusaha untuk menghancurkan tangga dao surgawi. Namun, meskipun mereka menyerang dengan ganas, tangga surgawi itu tetap tidak terpengaruh, menghilangkan mana para dewa saat bersentuhan, menyebabkannya menyebar menjadi kabut tebal, sementara tangga itu sendiri terus melaju tanpa henti, menghancurkan gerbang surgawi yang menjulang tinggi seperti gunung di jalurnya. Semakin banyak dewa muncul, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan laju tangga surgawi itu. Beberapa bahkan mendarat di atasnya dan mencoba untuk menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Pilar-pilar dewa juga muncul silih berganti, tetapi tetap saja, mereka tidak dapat menghalangi jalannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata pilar dewa tertinggi membelalak kaget saat dia merasakan hantaman tangga dao surgawi. Hati dan kantong empedunya terasa terbelah, dan payung di tangannya bergetar hebat, hampir hancur. Seorang dewa yang memegang tombak mendarat di tangga dao surgawi dan menyerbu ke arah lubang hitam. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, memenuhi langit dan bumi dengan gemuruh yang menggelegar. Dengan cepat, dia mencapai tepi lubang hitam dan hendak menyelam ke dalam kegelapan, tetapi tiba-tiba, sebuah kaki muncul dari dalam lubang hitam, menginjak dadanya dan menendangnya dengan paksa. Dalam sekejap, dewa itu kehilangan kesadaran, tombaknya terlepas dari genggamannya, dan tubuhnya jatuh di sepanjang tangga dao surgawi, akhirnya menabrak atap sebuah istana. Dari dalam lubang hitam, Fang Wang muncul dari kegelapan, tombak istana surgawi melayang di sampingnya, diikuti oleh jiwa naga ungu yang melilitnya, memancarkan aura yang mengesankan. Orang suci tertinggi mengikuti dari belakang, menyebabkan wajah banyak dewa berubah drastis saat dia melangkah keluar dari kegelapan. Fang Jing juga melangkah keluar. Dia tidak memiliki aura Fang Wang dan orang suci tertinggi, malah merasa lebih gugup dan bersemangat. Ketika dia melihat pemandangan istana abadi yang megah, matanya membelalak kagum. Melihat ke bawah ke arah dewa-dewa yang perkasa ini, dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Orang suci tertinggi. Jadi itu kamu. Pilar dewa tertinggi menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah orang suci tertinggi dan berbicara dengan nada dingin. Tidak mengherankan bahwa orang suci tertinggi dan Fang Wang telah bertarung begitu lama. Ternyata orang suci tertinggi adalah pendukung jalan surgawi. Orang suci tertinggi tidak menanggapi, malah menatap Fang Wang dengan penuh minat. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, dengan telapak tangannya menghadap ke istana abadi dan paviliun yang tak terbatas di bawahnya. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Melihat Fang Wang mengangkat tangannya, ekspresi banyak dewa berubah secara dramatis. Bangun! Pilar dewa tertinggi berteriak keras. 18 pilar dewa dengan cepat berkumpul menjadi sebuah formasi, kecepatan pembentukannya. Hampir seketika, dalam sekejap, mereka membentuk sebuah formasi, memanggil sosok mengerikan yang menghunus kapak. Tangan kanan Fang Wang tiba-tiba berputar, telapak tangan menghadap ke atas, dan dia menggenggamnya dengan gerakan yang halus. Dengan genggaman itu, langit dan bumi langsung terdiam. Istana abadi dan paviliun di bawahnya berubah menjadi abu. Para dewa hancur menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Sosok yang memegang kapak yang dipanggil oleh 18 pilar dewa baru saja mengangkat kapaknya ketika kapak itu pun menghilang tertiup angin. 18 pilar dewa membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Mereka bahkan tidak dapat mulai berbicara sebelum mereka, bersama dengan istana abadi di sekitarnya, menghilang menjadi ketiadaan.
Di atas lautan awan, semuanya berhenti ada kecuali tangga jalan surgawi yang terus menanjak dan terus memanjang. Mata Fang Jing membelalak karena tidak percaya pada apa yang dilihat dan didengarnya. Dia bahkan meragukan apakah dia telah terjerat oleh ilusi, bertanya-tanya apakah semua yang telah dilihatnya sebelumnya itu salah. Senyum di wajah orang suci tertinggi juga membeku, dia juga tidak menyangka Fang Wang begitu kuat. Jalan surgawi yang kembali ke kehampaan. Tidak, ini adalah keterampilan ilahi yang pernah dia gunakan sebelumnya, tetapi sudah berapa tahun berlalu hingga perubahan drastis seperti itu terjadi. Orang suci tertinggi itu dalam hati merasa terkejut. Bab 479, Bab 476, cepat dan minta Yang Mulia untuk keluar dari pengasingan. Aula megah istana abadi yang tak terbatas semuanya berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan tangga panjang dao surgawi dan matahari yang tergantung di cakrawala. Sepi, sunyi. Fang Wang berjalan menaiki tangga dao surgawi, dengan Santo tertinggi dan Fang Jing mengikuti dari belakang, ketiganya tampaknya datang dari dunia lain. Jiwa naga ungu di tombak istana surgawi memutar tubuh naganya sesuka hati, memperlihatkan perawakannya yang tangguh. Fang Jing merasakan energi spiritual yang agung dari alam ini dan menjalankan teknik kultivasinya untuk mengumpulkan ki, memastikan bahwa dia tidak berada di alam ilusi. Ini membuatnya semakin heran. Apakah istana abadi hilang begitu saja? Fang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Santo tertinggi menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Istana abadi masih memiliki alam batinnya sendiri, dan Kaisar Surga dan 4 dewa perang besar belum bergerak. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Master Dao tadi memang telah menyebabkan kerugian besar bagi istana abadi. Bahkan jika para dewa abadi itu dapat bangkit kembali melalui takdir, akan sulit untuk memulihkan kekuatan asli mereka dalam waktu singkat. Fang Wang, yang berjalan di depan, berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak dapat bangkit kembali. Setelah mendengar ini, orang suci tertinggi mengerutkan kening, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Tepat pada saat itu, hamparan ki ungu yang luas tiba-tiba melonjak entah dari mana di cakrawala di depan mereka, diikuti oleh penyatuan menjadi wajah raksasa. Itu tidak salah lagi adalah Kaisar Suci Lingqiao. Kaisar Suci Lingqiao memandang Fang Wang dari jauh, alisnya berkerut dalam. Tepat saat dia hendak berbicara, tatapannya tiba-tiba menjadi kosong. Fang Jing ketakutan oleh wajah Kaisar Suci Lingqiao, tetapi dengan Fang Wang di sana, dia tidak panik. Orang suci tertinggi memperhatikan sesuatu, ekspresinya berubah aneh. Beberapa saat kemudian, tatapan mata Kaisar Suci Lingqiao kembali normal, dan wajahnya yang besar menghilang bersama dengan ki ungu yang berputar-putar, memperlihatkan wujud aslinya di dalamnya. Melihat ini, Fang Jing menjadi tegang. Kaisar Suci Lingqiao tampak tangguh, pertempuran besar macam apa yang akan terjadi. Saat dia memikirkan ini, Kaisar Suci Lingqiao tiba-tiba membuat gerakan yang membuatnya tercengang, berbalik ke samping dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke suatu arah. Kaisar Suci Lingqiao sebenarnya memberi arahan kepada Fang Wang. Tangga dao surgawi menyesuaikan arahnya, memanjang ke arah yang ditunjukkan oleh Kaisar Suci Lingqiao. Tangga dao surgawi memanjang dengan cepat, dan Fang Wang beserta rekan-rekannya tidak berhenti, terus maju. Segera, mereka melewati Kaisar Suci Lingqiao. Tatapan Kaisar Suci Lingqiao mendarat pada Kaisar Suci tertinggi, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Namun, Kaisar Suci tertinggi mengabaikan tatapannya. Selusin napas kemudian, Fang Wang tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tombak istana surgawi yang melayang di sampingnya melonjak maju. Ledakan, tombak istana surgawi terbang puluhan mil dan berhenti di udara seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalanginya, dengan ruang di sekitar bilahnya retak seperti cermin. Disertai dengan suara pecah yang jelas, ruang terbelah, memperlihatkan dunia yang mempesona bagi Fang Wang dan rekan-rekannya, dengan ki abadi yang luar biasa mengalir keluar darinya. Melalui celah di angkasa, mereka tampaknya sedang menatap dunia dari dimensi lain, dengan istana abadi yang bahkan lebih megah di dalamnya. Naga dan burung phoenix bermain-main di awan dan kabut, sementara aliran dewa abadi yang tak henti-hentinya muncul dari lautan awan, dengan cepat berkumpul di depan portal spasial, siap bertempur. Kekuatan surgawi yang mendalam turun dari atas, membuat napas Fang Jing dan Ziling menjadi lebih cepat. Kobaran api yang mengepul, seperti kolom energi, turun, menghalangi jalan antara tangga dao surgawi dan portal spasial. Sosok yang mendominasi secara bertahap terbentuk di dalam kobaran api. Fang Wang mengingat auranya, Dewa Luo yang murka,
Dengan kemunculannya, jaring dewa berwajah 9 pasti tidak jauh. Benar saja, di dalam alam bagian dalam istana abadi, ribuan baut petir muncul dari udara tipis, saling terkait untuk membentuk sosok jaring dewa berwajah 9. Melihat jaring dewa berwajah 9 muncul, para dewa abadi masing-masing dengan hormat memberi penghormatan. Jaring dewa berwajah 9 melangkah keluar dari antara kilat surgawi, mengenakan baju besi perak militer yang berat dengan pelindung bahu yang menyerupai kepala naga, menakutkan dan mengagumkan, mata naga itu tampak seperti nyata. Rambut hitamnya berkibar bebas, dan mata di bawah alisnya yang dingin memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, melintasi ruang, dan memadat menjadi substansi di tubuh Fang Wang. Pembantai dewa abadi, kau menyinggung surga. Suara jaring dewa berwajah 9 meninggi, nadanya sedingin es. Fang Wang kemudian berbicara, dibandingkan dengan terakhir kali, kau kurang tenang, kau panik. Setelah mendengar ini, alis jaring dewa berwajah 9 berkerut. Gemuruh-gemuruh, awan badai yang bergulung-gulung melonjak keluar, dan bahkan sebelum awan itu dapat menutupi langit, cakrawala telah berubah menjadi merah tua. Meteor yang tak terhitung jumlahnya menghantam dari luar angkasa, membawa asap mengepul, menyerupai pemandangan kiamat. Fang Wang dengan jelas merasakan kekuatan aturan dunia ini mulai surut. Semuanya berasal dari Dewa Luo yang murka. Ini adalah metode yang mirip dengan fenomena surgawi, tetapi lebih kuat dari fenomena surgawi. Dewa Luo yang murka mengangkat tangan kanannya, mengkonsolidasikan sebuah pagoda, yang jendela-jendela kecilnya terbuka, dan dari sana aliran api yang membakar meledak, dengan cepat berubah menjadi lautan api, mengelilingi seluruh dunia. Rambut panjang Dewa Luo yang murka menari-nari liar, wajahnya mengerikan dan menakutkan, matanya penuh dengan kekejaman saat dia menatap Fang Wang. Biarkan aku melihat apa itu Dao. Surgawi, suara dingin Dewa Luo yang murka bergema saat dia mengangkat pagoda di tangannya. Seluruh dunia bergetar hebat, dan semua yang ada di depan mata mereka bertiga, termasuk Fang Wang, mulai berubah. Api muncul entah dari mana di tubuh mereka, api yang tidak hanya membakar daging mereka tetapi juga menghanguskan jiwa mereka. Fang Jing baru saja merasakan jiwanya menderita sakit yang menusuk ketika teratai emas tiba-tiba mekar di bawah kakinya, menghilangkan penderitaan dari tubuhnya. Meskipun masih ada api di tubuhnya, dia tidak merasakan sakit. Dia kemudian melihat Fang Wang mengangkat tangannya. Ekspresi orang suci tertinggi menjadi cerah. Itu akan datang. Setelah mengalami teror dari Dao Surgawi yang kembali ke kehampaan, orang suci tertinggi, melihat orang lain dalam kemalangan, merasakan antisipasi yang tidak dapat dijelaskan. Segel, Dewa Luo yang murka berteriak, dan pagoda di tangannya meledak dengan cahaya yang bersinar. 3.000 aturan yang telah memudar dari dunia muncul entah dari mana, menyatu menjadi naga sejati dengan warna berbeda yang mendekati Fang Wang dan dua orang lainnya dari berbagai arah. Gelombang yang mengandung kekuatan mengerikan dari naga melonjak maju, berniat untuk menenggelamkan mereka bertiga. Tangan kanan Fang Wang mengepal dengan lembut, dan seluruh dunia terhenti. Segera setelah itu, seluruh dunia mulai runtuh ke telapak tangannya, cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran seolah-olah untuk menarik segala sesuatu antara langit dan bumi. Dewa Luo yang murka juga kehilangan warna, matanya membelalak ngeri saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi mana, vitalitas, ikatan karma, dan takdirnya semuanya dilucuti. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan ilahi apa ini? Dewa Luo yang murka bahkan tidak bisa berbicara, penglihatannya menjadi kabur, dan dia tidak bisa lagi melihat wujud asli Fang Wang. Jaring dewa berwajah 9 terbang keluar dari dalam istana abadi, diikuti oleh prosesi dewa abadi yang mengesankan, ekspresi mereka serius. Mengikuti tatapan mereka, di depan melayang bola api besar dengan diameter melebihi 1000 zang, getarannya yang hebat dan mengeluarkan cahaya keperakan yang cemerlang yang menunjukkan bahwa itu bisa meledak kapan saja. Tekanan yang sangat besar menyelimuti semua dewa abadi, tekanan yang pernah mereka rasakan sebelumnya, ketika Fang Wang bertarung dengan orang suci tertinggi, tekanan seperti itu pernah menghancurkan prasasti surgawi mereka, sebuah kenangan yang tidak dapat mereka lupakan hingga hari ini. Keterampilan ilahi Dewa Luo yang murka tidak dapat menekan tekanan Tiandao Fang Wang, tetapi apa yang ditunjukkannya? Semua dewa abadi menemukan tebakan yang tidak menyenangkan, yang pada saat yang sama, mereka anggap tidak masuk akal. Pertempuran baru saja dimulai, dan Dewa Luo yang murka sudah berjuang. Ini adalah Dewa Perang Istana Abadi. Dari dalam Istana Abadi,
suara gemetar seorang abadi tua bergema, cepat, undang Yang Mulia keluar dari pengasingan. Bab 480, Bab 477, Malapetaka akhirnya tiba. Di bawah pengawasan ketat jaring dewa berwajah 9 dan kumpulan makhluk ilahi abadi, bola api besar yang diciptakan oleh mana Dewa Murka Luo tiba-tiba menyusut dan menghilang seolah-olah tertiup angin. Segera setelah itu, mereka melihat sosok Fang Wang, orang suci tertinggi, dan Fang Jing. Sementara itu, Dewa Murka Luo mendarat di tangga jalan surgawi. Aura Dewa Murka Luo telah sepenuhnya menghilang, tubuh fisiknya ditutupi retakan seperti batu, dengan gumpalan uap abu-abu merembes keluar dari celah-celahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, tidak dapat mempercayainya saat dia melihat Fang Wang, kata-kata gagal keluar dari bibirnya. Fang Wang mempertahankan gerakan tangannya yang terangkat, bola cahaya perak melayang di atas telapak tangannya, untaian uap abu-abu memasukinya, membentuk pusaran di sekitar bola itu. Jaring dewa berwajah 9 muncul entah dari mana di samping Dewa Murka Luo, meletakkan tangannya di punggungnya. Dia mencoba menggunakan mana miliknya sendiri untuk membantu Dewa Luo yang murka, tetapi kultivasi, takdir, dan ikatan karma Dewa Luo yang murka menghilang dengan cara yang tak terbayangkan. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Apa yang terjadi? Jaring dewa berwajah 9 itu terkejut. Dia menoleh ke arah Fang Wang, tatapannya tertuju pada bola perak di tangan Fang Wang. Ekspresi Fang Wang tidak terbaca saat tangan kanannya tiba-tiba mengepal, bola perak itu hancur, menghilang seperti asap dan awan. Hampir seketika, Dewa Luo yang murka berubah menjadi abu bersamanya, kehadirannya menghilang sepenuhnya. Adegan ini sangat mengejutkan para dewa abadi yang jauh, itu adalah Dewa Luo yang murka, salah satu dari 4 dewa perang besar dari Istana Abadi. Dikalahkan hanya dengan jentikan tangan. Mustahil, para dewa abadi gemetar, dengan banyak yang sudah mempertimbangkan untuk mundur. Fang Wang tanpa diragukan lagi adalah musuh paling menakutkan yang pernah dihadapi Istana Abadi. Kulit jaring dewa berwajah 9 itu berubah sangat muram, merasakan tekanan saat Fang Wang mendekatinya. Terutama karena dia tidak dapat menembus keterampilan ilahi Fang Wang, tidak dapat memahami bagaimana keterampilan ilahi Fang Wang dikerahkan. Pada saat itu, lingkaran cahaya mulai muncul satu demi satu di cakrawala ke segala arah, meluas dengan cepat, dengan jajaran makhluk ilahi abadi, Buddha, dan makhluk mitos terbang keluar dari mereka dalam kawanan besar dan padat, termasuk ras naga dan klan Phoenix, tiba dalam aliran yang tak henti-hentinya, memadatkan ruang cakrawala. Siapa iblis ini yang berani mengganggu ketertiban 3 alam? Amitabha, Dewa Abadi sedang dalam masalah, alam abadi harus memberikan dukungan. Raja Naga dari Laut Utara membawa ras naga untuk membantu. Sekte Zen telah tiba untuk melindungi tatanan Dewa Abadi. Para pemimpin berbagai kekuatan berteriak berturut-turut, suara mereka mengguncang surga, sangat meningkatkan moral para Dewa Abadi. Melihat sekeliling, cakrawala tampak hampir tertutup oleh kekuatan-kekuatan dari alam abadi ini, dengan makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Bahkan ada teriakan yang ditujukan kepada orang suci tertinggi, mengancamnya untuk tidak bertindak gegabah. Orang suci tertinggi, Fang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang suci tertinggi di sampingnya, ekspresinya terkejut. Suara Xiaozi datang dari dalam tombak istana surgawi, orang tua, apakah kamu pernah menghadapi situasi seperti itu ketika kamu menyebabkan kekacauan di istana abadi dulu? Orang suci tertinggi terkekeh, tentu saja, semua ini adalah kekuatan yang bergantung pada istana abadi. Mereka membutuhkan dewa abadi untuk hidup agar dapat mencari ketenaran dan kekayaan bagi sekte dan ras mereka sendiri. Mereka datang lebih cepat dari sebelumnya, tampaknya Kaisar Surga saat ini tidak bodoh. Dia telah memperhitungkan malapetaka ini dan bersiap sebelumnya. Ledakan, aura lain yang sangat kuat turun. Istana abadi dalam bahaya, dan sebagai dewa perang, bagaimana mungkin Tuan ini tidak datang? Salah satu dari 4 dewa perang besar, Tuan Ilahi Misterius. Petik 2:1. Seberkas aurora turun dari langit dan mendarat di sebelah jaring dewa berwajah 9, menghadap Fang Wang bersamanya. Tuan Ilahi Misterius itu mengenakan baju besi emas dan terbungkus jubah besar. Baju besi itu memancarkan ilusi emas, menyilaukan dan sakral, dan ekspresinya sangat tegas, dengan mata biru keperakan. Jaring dewa berwajah 9 menatap tajam ke arah Fang Wang dan berkata, keterampilan ilahinya tidak sederhana, pastikan untuk berhati-hati. Tuan Ilahi Misterius itu menyindir,
sudah bertahun-tahun sejak kita bertarung berdampingan, sangat disayangkan bahwa Kaisar Suci Ling Qiao mengkhianati kita. Jaring Dewa Berwajah 9 tidak menanggapi, kedua Dewa Perang secara bersamaan memanggil harta roh kehidupan mereka. Harta karun Jaring Dewa Berwajah 9 itu adalah tombak bermata tunggal, gelap gulita seperti malam, berputar-putar dengan energi merah darah, sementara penguasa Dewa Misterius itu menyulap pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru, dengan hantu burung biru yang mengitari gagangnya. Saat dua harta karun besar itu muncul, momentum surgawi meletus, membuat tangga panjang jalan surgawi bergetar. Melihat pemandangan ini, para Dewa Abadi bahkan lebih bersemangat. Boom! Lonceng yang memekakkan telinga berdentang, menyebabkan jiwa banyak makhluk terbalik. Fang Jing secara naluriah melihat ke belakang dan melihat retakan hitam yang mengerikan muncul di cakrawala di belakangnya, seolah-olah entitas yang menakutkan di luar surga mengayunkan pedang yang memotong cakrawala. Dari dalam celah hitam itu terbang keluar platform melingkar besar, masing-masing memancarkan cahaya dan dikelilingi oleh rune yang ditempa oleh kekuatan hukum, dengan banyak makhluk berdiri di atasnya, dan sosok-sosok menjulang tinggi memegang harta karun berdiri seperti iblis kuno. Fang Wang, kita sudah sampai. Suara Fang Hanyu terdengar, penuh dengan kegembiraan. Di platform melingkarnya juga ada sosok Zhou Sue dan Fang Zigeng. Pada saat ini, Fang Zigeng tampaknya telah kembali ke kehidupan sebelumnya, rambutnya semua putih, memancarkan aura jahat dan mematikan. Tuan Suci asal campuran adalah salah satu dari sosok-sosok yang menjulang tinggi itu. Dia berbicara, pengadilan abadi tidak baik, mempermainkan kehidupan rakyat jelata. Pengadilan itu seharusnya tidak lagi mengendalikan tatanan tiga alam. Hari ini, platform ilahi akan datang untuk mendefinisikan ulang tatanan tiga alam. Saat suara itu jatuh, dua kekuatan dari dalam jajaran platform ilahi meledak dengan momentum yang tidak kalah dari jaring ilahi berwajah 9 dan penguasa ilahi yang misterius. Dewa misterius itu menyipitkan matanya dan berkata, kedua orang itu juga datang, sepertinya ini bagian dari rencana mereka. Jaring Dewa Berwajah 9 itu mendengus dingin dan tiba-tiba menyerbu ke arah Fang Wang. Dia melewati ratusan anak tangga dengan satu langkah, mengayunkan tombak hitamnya untuk menembus angkasa. Tombak istana surgawi itu menghantamnya dengan kuat. Dentang, kedua tombak itu beradu, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan dan memicu perang skala penuh. Bunuh, seorang kultivator hebat dari platform dewa menghunus pedangnya dan meraung marah. Sebelum kata-katanya memudar, bila pedangnya meledak dengan segudang cahaya ungu, berubah menjadi api surgawi ungu yang luar biasa yang menyapu semua kekuatan yang mendukung istana abadi. Orang suci tertinggi itu ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan tetapi kemudian mendengar suara Fang Wang, kamu lindungi dia, dan aku akan melunasi hutang karmaku. Fang Wang melangkah turun, dan tombak istana surgawi melepaskan momentum yang lebih kuat, menjatuhkan tombak hitam itu dan memaksa jaring dewa berwajah 9 itu mundur ke bawah. Penguasa dewa misterius itu bergegas mendekat, menopang bahu jaring dewa berwajah 9 itu, dan bersama-sama mereka terdorong mundur 5 langkah. Dia menatap Fang Wang, yang melangkah selangkah demi selangkah menuruni tangga, dengan mata waspada dan menggertakkan giginya, momentum orang ini telah melampaui orang suci tertinggi. Jaring dewa berwajah 9 itu mengangkat tangannya dan memanggil kembali tombak hitam itu dari jarak jauh. Dia melangkah maju, merapal mantra dengan tangan kirinya, saat berbagai harta karun menyatu di hadapannya, busur, pedang, pisau, menara, payung, cakram, tongkat, gunting. Bersama dengan tombak hitam di tangannya, ada total 9 harta roh kehidupan. Dia menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. 8 harta roh kehidupan dengan cepat bergabung ke dalam tombak hitam itu, dan energi merah darah di tubuhnya melonjak. Dia menghentakkan kaki kanannya ke depan, langit dan bumi berubah warna, dan tiba-tiba Fang Wang dan teman-temannya menemukan diri mereka di dunia merah darah, dengan mata terbuka di sekeliling mereka, masing-masing milik jaring dewa berwajah 9. Fang Wang merasakan masa energi menyerangnya, identik dengan jaring dewa berwajah 9, dan bahkan datang dari dalam aturan waktu. Jaring dewa berwajah 9 itu memanggil versi dirinya dari periode yang berbeda.